Halo adik-adik semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 SD semester 2 bab 4 mengenai tema kegemaranku. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai hobi. Apa sih hobi? Hobi adalah kegiatan atau minat yang disukai dan dilakukan pada waktu senggang. Hobi dapat memberikan kepuasan pribadi dan rasa senang. Ciri-ciri hobi bukan pekerjaan utama, dilakukan secara sukarela, memberikan kepuasan intelektual dan emosional, memberikan rasa kepuasan dan kesejahteraan, memberikan ruang kesenangan dan kepuasan secara pribadi. Lalu ada manfaat hobi. Manfaat hobi yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan diri dan kepuasan diri. Lalu yang kedua, membantu mengatasi tantangan yang dihadapi. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik. Yang keempat, mengembangkan keterampilan baru. Yang kelima, memperluas jaringan sosial. Dan yang keenam, berpotensi menjadi sumber penghasilan tambahan atau bahkan karir utama. Lalu ada beberapa jenis hobi. Yang pertama ada aktivitas fisik seperti hiking, olahraga di gym, camping di gunung, bersepeda, dan lain-lain. Lalu ada aktivitas berpikir seperti bermain game, membaca, atau mengikuti webinar. Lalu ada aktivitas kreatif seperti menulis novel, melukis, bermain musik, atau aktivitas memasak. Lalu ada berkomunitas seperti komunitas pencinta satwa, penyuka budaya Jepang atau Korea Selatan, hingga komunitas sepeda jadul. Materi selanjutnya ada kata penghubung dan tetapi. Kata hubung adalah kata tugas yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau satuan bahasa yang sederajat. Kata hubung juga disebut kata sambung atau konjungsi. Kata hubung memiliki fungsi penting dalam membangun kalimat yang efektif, mudah dipahami, dan enak dibaca. Lalu ada ciri-ciri kata penghubung, yaitu yang pertama, menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, seperti kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, atau paragraf dengan paragraf. Lalu yang kedua, tidak berfungsi untuk memberi arti suatu kata. Lalu yang ketiga, dapat ditempatkan di tengah kalimat atau di awal paragraf dan kalimat. Lalu kata penghubung dan berfungsi untuk menghubungkan atau menggabungkan dua kata frasa atau klausa yang sederajat. Sedangkan tetapi berfungsi untuk menghubungkan dua klausa yang saling bertentangan atau memberikan kontras. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci mengenai kata penghubung dan. Kata penghubung dan merupakan kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan atau menggabungkan dua hal yang saling terkait atau sederajat. Contoh seperti saya suka kopi dan teh. Itu merupakan menghubungkan dua jenis minuman. Lalu dia pergi ke pasar dan membeli buah-buahan. Itu merupakan sebuah kata yang menghubungkan dua kegiatan. Lalu ada contoh mengenai kata penghubung tetapi. Kata penghubung tetapi merupakan kata hubung yang digunakan untuk menunjukkan pertentangan atau kontras antara dua hal yang dihubungkan. Contoh seperti dia sangat rajin tetapi dia kurang pandai. Itu adalah sebuah kalimat yang menunjukkan kontras antara sifat rajin dan kemampuan. Lalu yang kedua, saya ingin pergi tetapi tidak punya waktu. Kata itu adalah menunjukkan pertentangan antara keinginan dan kenyataan yang berbeda. Materi selanjutnya adalah teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi panduan atau instruksi langkah demi langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Tujuannya agar pembaca dapat mengikuti arahan dan mencapai hasil yang diinginkan. Definisi teks prosedur adalah jenis teks yang menjelaskan cara melakukan atau membuat sesuatu dengan runtutan langkah-langkah yang terperinci dan jelas.
Lalu tujuannya adalah memberikan petunjuk atau instruksi agar pembaca dapat mengikuti langkah-langkah tersebut dan mencapai hasil yang diinginkan. Lalu contohnya seperti contoh teks prosedur itu meliputi resep makanan, petunjuk penggunaan alat atau barang, petunjuk perakitan atau cara melakukan suatu kegiatan. Ciri-cirinya yaitu menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Lalu yang kedua menggunakan kata kerja aktif, dan yang ketiga menggunakan kata keterangan yang menyatakan rincian waktu, tempat, ukuran, dan sebagainya. Lalu ada ciri yang selanjutnya menggunakan konjungsi atau kata penghubung untuk menghubungkan setiap tahapan. Lalu yang tahapan selanjutnya yaitu mengandung tahapan atau urutan kegiatan untuk melakukan sesuatu. Lalu ada tahapan bersifat universal alias setiap orang dapat mengikutinya. Struktur teks prosedur yaitu yang pertama ada tujuan atau hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur. Lalu material, alat, bahan atau hal-hal yang perlu disiapkan. Lalu langkah-langkah, tahapan atau proses untuk membuat sesuatu. Lalu penegasan ulang atau penutup. Simpulan atau manfaat jika pembaca berhasil mengikuti petunjuk. Lalu ada jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama ada jenis teks prosedur sederhana, berisi tahapan atau material yang tidak terlalu banyak. Lalu yang kedua ada protokol, berisi tahapan yang bisa dilakukan dengan fleksibel. Lalu yang ketiga, teks prosedur kompleks biasanya membutuhkan alat, bahan, dan waktu yang lebih banyak. Sekian materi yang telah saya paparkan tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.